Oke, hari ini kita masuk materi kita mengenai peran organisme tanah. Ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tanah dan keberlangsungan kehidupan. Mungkin di antara kalian pernah punya pengalaman ya, bermain dengan semut. Ada yang punya pengalaman dengan melihat cacing tanah atau melihat lipang, ada melihat keong atau melihat beberapa jenis organisme lainnya. Nah, itu adalah merupakan organisme tanah. Ya, jadi organisme tanah ini disebut juga sebagai biota tanah. Merupakan makhluk hidup, ada jenisnya hewan atau ya hewan, ada juga tumbuhan. Semuanya keseluruhan ini adalah merupakan fase yang hidupnya ada dalam sistem tanah ya. Jadi kalian kalau bisa lihat di gambar, kalian bisa lihat misalnya ada jamur ya, ada rayap, di mana rayap ini pernah makan sampah yang telah membusuk. Nah, jadi dari semuanya ini ada memiliki peran. Jadi peran organisme tanah itu banyak ya. Nah, keberadaan dari organisme tanah ini berpengaruh terhadap produktivitas tanah. Jadi produktivitas itu adalah kemampuan tanah untuk menghasilkan, memproduksi yang ada di atasnya. Nah, aktivitas biologis tanah ini itu dapat dilakukan ya, dan dapat dilakukan oleh organisme tanah, dan ini berpengaruh terhadap kesuburan tanah. Ya. Kemudian aktivitas lainnya. Jadi hewan-hewan ini bisa dilihat dalam gambar ini ya anak-anak, di mana masing-masing memiliki peranan. Ya, salah satu peranannya itu adalah menguraikan sampah yang telah membusuk. Tapi bukan itu aja, ranting dan sebagainya. Jadi di sini bisa kalian lihat ya Nana ya. Kemudian tadi sudah kita bilang tadi adalah untuk menguraikan, itulah namanya dekomposer. Siapa yang menguraikan itu dekomposer? Apa aja? Nah, yang tergolong dekomposer ini pasti adalah yaitu jamur, kemudian bakteri. Nah, ini adalah yang mampu untuk menguraikan. Kalau tadi rayap dan sebagainya itu membantu mempercepat proses pelapukan karena dia memakan benda-benda yang sudah melapuk. Ya. Kemudian misalkan ya daun-daun yang sudah jatuh, ranting dan sebagainya itu adalah merupakan bagian dari makhluk hidup. Nah, ini dengan materi organik yang akan dirubah secara sederhana oleh mikroorganisme dan juga biota tanah. Jadi selain menguraikan materi organik ya, benda-benda ataupun mikroorganisme tadi itu mampu melakukan pelapukan. Nah, pelapukan ini akan membantu mempengaruhi proses pembentukan tanah ya. Jadi di mana proses pembentukan tanah termasuk kandungan dari unsur-unsur mineralnya yang dibutuhkan oleh tumbuhan ya. Jadi misalnya fosfor, kalsium, magnesium dan sebagainya. Ya, itu adalah merupakan hasil dari proses pelapukan oleh batu-batuan. Ya, jadi materi organik di sini juga berperan dan juga materi anorganiknya, di mana pada akhirnya akan menyebabkan atau mempengaruhi daripada tingkat kesuburan tanah. Ya, selain itu, ya ada juga tanah ya yang mengandung unsur yang tinggi. Contohnya itu adalah pada pupuk kompos ya, yang untuk pembuatan sampah-sampah organik. Nah, anak-anak, jadi kalian juga mungkin punya pengalaman ya di sini. Jadi pada saat kita misalnya mau menanam bunga, kita butuh tanah yang bagus. Apa? Kita ambil kompos. Kompos itu dari mana? Kompos itu adalah merupakan sisa organisme ya atau rantai-rantai yang telah mati. Kemudian peranan berikutnya itu adalah sebagai reaksi kimia dalam tanah. Kalian pernah mungkin mendengar nitrogen. Nitrogen itu adalah salah satu unsur yang dibutuhkan oleh tanaman dalam kebutuhan ya, dalam kebutuhan ara ataupun dalam kebutuhan pertumbuhannya. Jadi di sini ada bakteri, namanya bakteri ya, bakteri nitrifikasi. Nah, nitrifikasi kemudian akan dibentuk oleh prosesnya ini akan dibantu oleh nitrosomonas. Jadi bakteri nitrosomonas itu mengubah amonium menjadi nitrit ya. Kemudian nitrosobakter akan menjadi dari nitrit menjadi nitrat. Nah, inilah yang salah satu terjadi proses pembentukan nitrogen ya. Kemudian ya, ini bakteri-bakteri ini
merupakan nitra itu merupakan sumber anorganik, jadi sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah nitrifikasi. Selanjutnya ada namanya, selain itu ada bakteri ataupun selain bakteri ada jamur, yaitu jamur mycorrhiza. Nah, mycorrhiza itu juga mampu membantu kesuburan tanah. Yang berikutnya adalah mengurai polutan, sebagai pengurai polutan tanah. Kita tahu ada beberapa tanah yang kadang tercemar karena aktivitas manusia. Jadi polutan-polutan itu bisa terjadi adalah pada saat penggunaan herbisida. Herbisida itu adalah misalnya membunuh rumput-rumput yang tidak bermanfaat atau menjadikan mengurangi persaingan pada tanaman, misalnya pada tanaman persaingan. Pemanfaatan atau penggunaan herbisida yang sangat banyak itu akan berpengaruh terhadap tanah, sehingga ini akan menyebabkan tanah menjadi terkontaminasi atau tidak subur, karena banyak polutan. Maka dengan adanya bakteri ini akan membantu proses untuk membersihkan tanah. Selain itu, penguraian tadi ada juga yang membantu memakan, misalkan kalau di lautan minyak yang tumpah. Jadi minyak yang tumpah di lautan itu bisa diproduksikan oleh mikroorganisme. Jadi bisa di laut, bisa di tanah. Itulah peranan dari beberapa jenis mikroorganisme, misalnya bakteri Thiobacillus, anak-anak. Kemudian mencegah penyakit tanah. Kenapa tanah bisa sakit? Tanah saya sakit karena mungkin ada penyebab penyakit. Contohnya apa? Ada virusnya, ada jamur. Nah, tanah itu memiliki yang normal itu adalah apabila dia memiliki senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, Tapi pada saat organisme tanah kadang-kadang tidak bisa karena adanya penyakit yang masuk ke dalam tanah. Misalnya tadi katakan kena virus. Jadi secara alami organisme tanah tadi bisa memanfaatkan sebagai pengendali biologisnya. Jadi misalkan jamur yang masuk, ada beberapa misalkan semut yang akan memakan jamur. Jadi ini termasuk salah satu pengendalian secara biologis di dalam tanah, sehingga tanah bisa menjadi lebih baik untuk digunakan kembali, anak-anak semuanya. Nah, selain itu apalagi kalau tanah yang sudah bagus, maka tanah ini akan baik untuk dimanfaatkan, misalkan untuk tanaman, untuk kita menanam, itu dia. Kemudian ada lagi mikroorganisme, itu akan pengaruh pada tekstur tanah. Anak-anak, mungkin kalian pernah lihat cacing tanah, hidupnya di mana, habitatnya di mana? Pasti habitatnya adalah di tanah yang subur. Karena apa? Karena apa? Karena memang cacing tanah itu adalah makan sisa-sisa organisme yang sudah diuraikan. Itulah makanan daripada cacing tanah. Makanya cacing tanah ini tergolong namanya detritus. Tapi coba perhatikan, apakah ada cacing tanah di tanah yang liat? Tidak ada. Karena apa? Tanah liat itu sangat sedikit unsur haranya. Kalau tadi sudah kita bilang pada saat proses penguraian, itu akan meningkatkan kesuburan tanah. Tetapi untuk di tanah liat itu sangat sedikit, bahkan kadang tidak ada cacing tanah. Jadi inilah yang mempengaruhi tekstur tanah. Selain itu apa? Ada tekstur itu dipengaruhi apa? Partikel. Kalian pernah melihat tanah lempung, pasir. Coba kalian siram air pada tanah pasir, pasti dia akan lolos. Tapi coba kalian siram air pada tanah liat, dia akan tetap menggenang. Coba kalau kalian siramkan air pada tanaman bunga, tanaman bunga kita di pot bunga, apa yang terjadi? Air itu ada yang menetes tapi dalam keadaan lama. Karena apa? Jadi ada air yang akan lolos, Nah, itu adalah merupakan dipengaruhi oleh apa? Ke tekstur tanah, Kemudian, tadi ada selanjutnya adalah mengatur pengemburan dan struktur tanah. Pengaturan struktur tanah ini sangat dipengaruhi oleh organisme. Salah satu contohnya adalah cacing. Cacing bergerak. Pada saat cacing bergerak itu akan menimbulkan lubang, rongga. Rongga ini berfungsi untuk apa? Untuk keluar masuknya udara, sehingga akar tanaman itu mudah untuk menyerap oksigen. Selain itu,
ya membantu proses kesuburan tanah lainnya ya anak-anak. Nah, selanjutnya adalah itu bagaimana organisme tanah berpengaruh pada tekstur tanah. Nah, coba kalian perhatikan apa itu tekstur tanah. Jadi tekstur tanah itu merupakan proporsi relatif dari berbagai ukuran partikel yaitu penyusun tanah. Makanya pernah kita lihat ada tanah pasir, ada tanah liat, ada tanah lempung, kemudian ya. Nah, tanah-tanah ini jenisnya berbeda karena ukuran partikelnya berbeda. Walaupun berbeda, tanah-tanah ini tetap memiliki fungsi masing-masing ya dalam kehidupan kita. Misalnya kita ingin membangun rumah, kita butuh pasir. Pasir ya, berarti dari golongan pasir, tanah pasir. Kemudian kalau orang membuat bangunan jalan pasti dibutuh apa? Adalah tanah liat. Kalau untuk misalkan menanam, apa yang digunakan? Nah, ini adalah jenis tanah yaitu misalkan bisa digunakan itu adalah lempung berpasir, ya, lempung berpasir. Nah, apalagi jadi semua jenisnya ini bisa kalian lihat pada segitiga tanah yang ada di materi saya ini. Nah, kita di tanah liat tadi sudah saya katakan. Kenapa ya? Kalau misalnya tanah liat itu air itu kalau kita siram airnya itu tidak akan lolos atau dia hanya menggenang. Tapi pada tanah pasir kita siram air itu akan jatuh. Tapi pada saat kita menyiram di tanah liat berpasir, air itu sebagian akan turun atau jatuh, sebagian akan mengendap. Berdasarkan jadi seperti itulah yang akan dimanfaatkan manusia untuk fungsinya masing-masing. Ya, nah kalau orang mau menanam tanaman, ya pasti kita akan menggunakan seperti medianya kompos. Nah itu ada kenapa? Karena tanahnya lebih gembur. Tapi pada saat ini pengaruh pada kenapa mikroorganisme ini ataupun organisme tanah berpengaruh pada bentuk tanah? Karena di sini kita perhatikan contoh di tanah mana yang paling banyak cacing misalnya, pasti adalah tanah yang banyak mengandung humus atau banyak mengandung unsur hara karena itu ada makanannya. Tapi coba di tanah liat apa ada? Tidak ada di tanah liat ditemukan cacing, bahkan kalau ada pun hanya sedikit. Karena apa? Karena di sini unsur haranya itu sangat sedikit ya. Nah itu dia. Selanjutnya pengaturan dan kelemburan bentuk tanah. Saya kembali lagi dia ada gambar cacing. Apakah kalian baca? Coba kalian perhatikan. Itu dia. Jadi adanya cacing itu memperbaiki suhu tanah. Makanya salah satu ini adalah kegiatan yang tanpa kita sadari bahwa organisme tanah maka inilah yang membentuk suatu jadi seperti sebuah konsep di mana tanah akan memiliki peranan penting dalam kehidupan kita dan juga kehidupan makhluk hidup lainnya ya. Jadi kenapa bisa gembur ya, selain itu apalagi jadi sini organisme banyak ya, ada selain cacing pasti akan kadang kita temukan lipan, kelabang dan sebagainya ya, itu dia. Nah anak-anak sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Salam sehat dan semangat.